Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian besar orang yang memiliki dana atau uang berlebih untuk investasi tidak memiliki waktu untuk melakukan analisis dalam investasinya. Maka dari itu ada yang namanya reksadana. Apa itu reksadana dan apa saja keuntungan dan kekurangannya akan kita bahas di video ini. Ya, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana-dana dari pemodal yang akan diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen seperti deposito, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Eh, Dana tersebut dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Kemudian harga satuan dari reksadana ialah NAB per unit. Ini seperti sama dengan satuan gram untuk emas. Jadi satuan reksadana itu ukurannya adalah NAB per unit. NAB per unit ini adalah nilai seluruh reksadana, seluruh dana yang dihimpun oleh reksadana dikurangi biaya administrasi dibagi dengan unit penyertaannya. Nah, nilai NAB per unit ini setiap hari mengalami fluktuasi naik turun, itu dikoreksi setiap hari oleh lembaga penyedia reksadana, dan selisih jual beli inilah yang menjadi uh, keuntungan bagi investor yang melakukan investasi di reksadana. Bisa bisa untung, bisa rugi juga sih sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya pada tanggal 1 Januari 2020 saya mempunyai uang 100.000 yang akan saya investasikan di reksadana. Nah, harga harga NAB per unit pada saat itu misalnya Rp1.000 lah. Kemudian saya beli 100.000 itu ditukar dengan NAB per unit, maka dapatlah 100.000 dibagi Rp1.000, yaitu 100 unit. Saya punya 100 unit reksadana jadinya. Nah, jika di tahun kemudian di 2021 nilai itu naik, misalnya jadi 2.000 NAB per unit, dan saya jual pada saat itu, maka saya akan mendapat keuntungan yaitu harga 2.000 itu dikali nilai yang saya punya, unit yang saya punya yaitu 100, jadinya 200.000. Sehingga keuntungan saya di awal investasi saya menanam 100.000, kemudian di tahun kedua saya menjualnya dengan harga 200.000, maka keuntungan dari investasi saya adalah 100.000. Nah, beginilah contohnya sistem sistem reksadana yang kita ketahui. Kemudian ada 4 jenis reksadana yang umum di dalam masyarakat dan yang umum diperjualbelikan di Indonesia, yaitu yang pertama adalah reksadana saham. Jadi reksadana saham ini 80% atau lebih dananya itu diinvestasikan di uh, instrumen saham. Seperti yang kita tahu, instrumen saham memiliki resiko yang tinggi namun memiliki tingkat keuntungan juga yang bisa tinggi. Jadi di situ ada high risk high return ya. Nah, di reksadana saham ini juga begitu, dia memiliki uh, kesempatan untuk mendapatkan untung yang tinggi namun resikonya juga tinggi. Dan yang kedua adalah reksadana uh, obligasi. Di reksadana obligasi ini 80% atau lebih dananya akan ditanamkan di surat utang atau obligasi. Nah, resikonya ini lebih rendah dari resiko reksadana saham. Kemudian yang ketiga adalah reksadana campuran, yaitu kombinasi antara instrumen saham dan instrumen obligasi, dan ini biasanya resikonya di bawah dari apa? Di bawah dari reksadana obligasi dan saham.
Dan yang terakhir, yang paling aman istilahnya adalah reksadana pasar uang, di mana uang yang investor tanamkan itu akan dialokasikan 80% atau lebihnya ke deposito berjangka di bank. Seperti yang kita tahu, deposito itu resikonya sangat rendah, namun memiliki keuntungan atau gain itu di atas rata-rata inflasi. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dari reksadana ini. Yang pertama adalah modalnya relatif kecil. Jika kita punya 100.000, kita sudah bisa berinvestasi di reksadana. Kebanyakan umumnya penyedia-penyedia reksadana itu hanya mengisyaratkan modal terkecil yaitu 100.000. Bahkan dewasa ini ada yang menawarkan dengan investasi terkecil 10.000. Cuman kalau kita nanam cuma 10.000 kan nggak kerasa ya. Yang kedua adalah resiko yang terbagi atau terdiversifikasi. Karena reksadana ini adalah campuran dari berbagai macam instrumen investasi, maka resiko yang dihadapi oleh investor adalah resiko yang terbagi-bagi. Jadi contohnya misalnya ada perusahaan nih yang tiba-tiba bangkrut. Namun karena perusahaan tersebut adalah hanya bagian kecil dari saham yang kita miliki, maka resikonya itu, kerugiannya itu kecil jadinya, nggak terlalu terasa. Nah, yang ketiga adalah fleksibel. Investasi reksadana ini bisa untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau jangka menengah itu biasanya 1 tahun sampai 3 tahun, jangka panjang itu mungkin bisa 5 tahun sampai 10 tahun dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Biasanya di setiap perusahaan yang menyediakan reksadana itu dikelola oleh manajer investasi yang melakukan analisis-analisis instrumen-instrumen investasi setiap harinya ya. Jadi dengan modal kecil 100.000, uang kita sudah dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Berbeda kalau kita sendiri yang mengelola, belum tentu investasi itu menguntungkan. Dan yang terakhir adalah transparan. Jadi kita dapat memantau setiap saat nilai NAB per unit yang fluktuatif tersebut setiap hari melalui platform-platform yang tersedia. Sekarang ini sangat mudah mendapatkan reksadana melalui platform-platform online, aplikasi-aplikasi yang bisa kita jumpai di handphone kita. Dan kekurangan dari reksadana itu, ya kekurangannya adalah yang pertama, jelas reksadana adalah instrumen investasi di mana investasi itu pasti memiliki resiko. Nah, resikonya di reksadana ini sebenarnya terbilang cukup aman, namun tetap ada resiko. Apalagi reksadana saham, tetap ada resiko perusahaan tersebut yang kita investasikan bangkrut atau anjlok nilai sahamnya, dan kemungkinan memang tetap ada resiko kerugian di situ. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus membayar fee manajer investasi. Jelas lah, karena mereka bekerja untuk kita harus melakukan pembagian persenan jika kita menjual atau membeli unit reksadana. Dan yang ketiga adalah butuh waktu dalam pencairan. Jika kita ingin mencairkan reksadana kita, biasanya itu butuh waktu 3-4 hari untuk melakukan pencairan. Ya, itu saja resiko dari reksadana atau kekurangan dari reksadana. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai reksadana. Semoga dapat menambah pengetahuan dari yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.